Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi dalam perencanaan agregat. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu Denny Supriyadi, Oktadipa Donovan, Tri Prastio Aji, dan Iwan Kurniawan. Lalu di sini ada contoh soal dan penyelesaian dengan metode perencanaan agregat dengan variasi tingkat persediaan. Di PT Sport merupakan suatu produsen alat olahraga spesialisasi dalam pembuatan bola voli. Perkiraan permintaan pada periode Januari sampai Juni dengan data sebagai berikut. Di bulan Januari dengan permintaan 1.500 dengan jumlah hari kerja itu 20 hari. Lalu di bulan Februari itu 1.500 permintaan dengan 19 hari kerja. Dan di bulan Maret itu 1.400 dengan 22 hari kerja. Lalu di bulan April itu 1.700 dengan 21 hari kerja. Lalu di bulan Mei itu 1.900 permintaan dengan 22 hari kerja. Dan yang terakhir itu di bulan Juni itu permintaannya 2.000 dengan 21 hari kerja. Lalu di sini dapat kita lihat dengan biaya terkait, termasuk biaya TK per orang itu 20.000. Lalu biaya persediaan per unit itu 1.000. Biaya marginal subkontrak per unitnya itu 5.000. Biaya penambahan TK per orang itu 50.000. Biaya pengurangan TK per orang itu 100.000 dan jam kerja per hari itu 8 jam per hari. Lalu rata-rata produksi per unit itu 2 jam per orang. Dan yang terakhir di PT Musi Sport ini mempunyai persediaan awal itu 0. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Oktadipa Donovan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu permintaan atau demand. Pada bulan Januari itu 1.500, permintaan atau demand pada bulan Februari itu 1.500, permintaan atau demand pada bulan Maret itu 1.400, sedangkan permintaan atau demand pada bulan April itu 1.700, dan permintaan atau demand pada bulan Mei 1.900, dan pada bulan Juni itu 2.000. Dengan jumlah keseluruhan permintaan atau demand yaitu 10.000. Sedangkan jumlah hari kerja pada bulan Januari itu 20 hari kerja, bulan Februari itu 19 hari kerja, dan bulan Maret itu 22 hari kerja. Jumlah hari kerja pada bulan April itu 21 hari kerja, dan jumlah hari kerja pada bulan Mei itu 22 hari kerja, dan jumlah hari kerja pada bulan Juni itu 21 hari kerja. Dengan jumlah keseluruhan hari kerja yaitu 125 hari. Untuk mencari jumlah produksi, kita harus membagi jumlah permintaan atau demand dibagi dengan jumlah hari kerja, yaitu 10.000 dibagi dengan 125 yaitu 80. Jumlah produksi pada bulan Januari yaitu 80 dikali dengan 20 yaitu 1.600. Dan jumlah hari kerja pada bulan Februari yaitu 19 dikali dengan 80 yaitu 1.520 jumlah produksi pada bulan Februari. Jumlah hari kerja pada bulan Maret yaitu 22 hari dikali dengan 80 yaitu 1.760 untuk jumlah produksi pada bulan Maret. Jumlah hari kerja pada bulan April yaitu 21 hari kerja dikali dengan 80 yaitu 1.680 untuk jumlah produksi pada bulan April. Sedangkan jumlah hari kerja pada bulan Mei yaitu 22 hari kerja dikali dengan 80 yaitu 1.760 jumlah hari kerja atau jumlah produksi pada bulan Mei. Dan jumlah hari kerja pada bulan Juni yaitu 21 hari kerja dikali dengan 80 yaitu 1.680 jumlah produksi pada bulan Juni. Total keseluruhan pada bulan Januari sampai bulan Juni
yaitu 10.000 untuk jumlah produksi. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Iwan Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Untuk perubahan persediaan pada bulan Januari, yaitu jumlah produksi 1.600 dikurang permintaan demand 1.500 yaitu 100, dan untuk bulan Februari 1.520 untuk jumlah produksi dan 1.500 untuk permintaan demand yaitu 20. Dan untuk bulan Maret 1.760 jumlah produksi dan permintaan demand 1.400 yaitu jadi 360. Dan untuk bulan April jumlah produksi 1.680 dan 1.700 untuk permintaan demand jadi min 20. Dan untuk bulan Mei jumlah produksi 1.760 dan untuk permintaan demand 1.900 jadi min 140. Untuk bulan Juni jumlah produksi 1.680, permintaan demand 2.000 jadi min 320, dan hasilnya 0 karena permintaan demand tidak memenuhi karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dari pada bulan tersebut. Dan untuk akumulasi persediaan 100 yaitu pada bulan Januari 100, dan untuk bulan Februari akumulasi persediaan 120 dari hasil akumulasi 100 ditambah perubahan persediaan 20 jadi 120. Untuk akumulasi persediaan bulan Maret 480 dari hasil perubahan persediaan 360 ditambah akumulasi 120. Untuk bulan April yaitu 480 ditambah min 20 sama hasilnya 460. Dan untuk bulan Mei 460 ditambah perubahan persediaan min 120 hasilnya 320. Dan untuk bulan Juni 320 ditambah perubahan persediaan 320 dan hasilnya 1.480. Perkenalkan, nama saya Tri Prasetyo Aji. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan saya akan mencari jumlah perhitungan tenaga kerja. Nah, di sini ada jumlah permintaan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai di bulan Juni. Itu sekitar 10.000 unit permintaan. Sedangkan jumlah harian kerja dari bulan Januari sampai di bulan Juni itu di kisaran 125 hari. Nah, maka rata-rata jumlah yang harus diproduksi per harinya 10.000 unit dibagi 125 hari sama dengan 80 unit per hari. Nah, untuk membuat satu unit produksi diperlukan waktu 2 jam per orang. Sedangkan satu hari terdapat 8 jam kerja, sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan sama dengan 8 jam per hari dibagi 2 jam per hari sama dengan 4 unit per hari. Dengan demikian, untuk menghasilkan 80 unit per hari diperlukan sejumlah sama dengan 80 unit dibagi
4 unit hari per orang, sama dengan 20 orang tenaga kerja. Nah, di sini saya akan menghitung biaya yang timbul berupa biaya tenaga kerja dan biaya persediaan. Kita akan menghitung biaya tenaga kerja terlebih dahulu, sama dengan 20 ini didapatkan dari 20 orang tenaga kerja. Ini dari 80 unit dibagi 4 sama dengan 20 dikali 125. 125 ini dari tenaga kerja hari. Nah, di sini 20.000 ini biaya per unitnya, dikalikan 20 dikali 125 dikali 20.000 sama dengan hasilnya 50 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya persediaan, sama dengan 1.480 dikali 1.000. Ini sama dengan hasilnya 1.480 rupiah. Nah, hasil dari biaya tenaga kerja dan biaya persediaan kita jumlahkan. 50.000, 50 juta ditambah 1.480, dan jumlah dari keduanya adalah 51.480.000 rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.